Shalom Aleichem, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Martin Tendean, dalam modul pembelajaran tentang Kristologi. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang nama Yesus dari sudut pandang Ibrani dan Yunani. Bagaimana nama Yesus dari sudut pandang Ibrani? Kita bisa lihat itu di dalam gambar yang ada di sebelah kanan ini. Di sini ada kata tentang Yesua dalam huruf Ibrani, kemudian Yehosua, dan penyebutan juga yang sama dengan Yosua, tetapi huruf waw ada di belakang dekat dengan ain. Tetapi di bawahnya juga ada penyebutan tentang nama Yesus, ada 3 dengan menggunakan nikut. Di sebelah kiri ini dari sudut pandang Yunani, yakni Jesus untuk bahasa Inggrisnya, dan Yesus dari cara penulisan dan penyebutan nama Yesus dalam bahasa Yunani. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, karena ini menyangkut tentang kata Kristologi, bahwa Kristologi itu terdiri atas 2 kata, yakni Kristos dan Logos. Tetapi hal ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita masuk kepada materi tentang nama Yesus dilihat dari sudut pandang Yunani atau Greek. Oleh karena itu saya batasi pembahasan tentang nama Yesus dari sudut pandang Ibrani, karena materi kali ini adalah nama Yesus dari sudut pandang bahasa Ibrani. Demikian juga dalam hal pembahasan tentang Yesus, bagaimana Yesus itu sebagai Tuhan, itu kita juga batasi, karena pembahasan tentang nama Tuhan itu dalam konteks yang berbeda. Bagaimana kita membandingkan perjanjian baru dan perjanjian lama tentang nama Yesus, baik di dalam kitab Wahyu ataupun mungkin di dalam kitab Mazmur, termasuk dengan beberapa terjemahan Alkitab yang berhubungan dengan nama Tuhan dari sudut pandang New Testament atau perjanjian baru, tetapi juga bagaimana melihat nama Tuhan itu dari perbandingan teks Masora, baik Aleppo Codex, Westminster Landmark Codex atau WLC, dan dokumen-dokumen Gua Qumran. Ini dokumen-dokumen Gua Qumran. Kita lanjut kepada materi yang sebenarnya, materi inti daripada pertemuan kita kali ini tentang nama Yesus dalam Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Ibrani dan versi transliterasi serta transkripsinya. Jadi bagaimana kita nanti akan membahas ini, mengerti ini semua dari sudut pandang kata daripada Yesus ini ditransliterasi dari huruf aslinya ke huruf bahasa yang lain, tetapi juga dari huruf asli tetapi ditulis dalam bentuk cara penyebutannya. Di sini saya memberikan gambaran bahwa nama Yesus dalam
Alkitab terjemahan lain tahun 1198. Kita sebagai orang Kristen pada dasarnya sosok Yesus ini merupakan sentral dari kepercayaan Kristen. Tetapi namanya memiliki akar kata dalam bahasa Ibrani yang kaya akan makna. Nama Ibrani untuk Yesus seperti kita akan lihat dalam beberapa versi Alkitab berikut ini yang berbahasa Ibrani, antara lain Salkinsohn Ginsburg Hebrew New Testament yang dibuat pada tahun 1892, Hebrew New Testament Dalman Delitzsch tahun 1892, Hebrew Open Living New Testament 1979, Hebrew Road Version tahun 2009, Orthodox Jewish Bible dan Brit Hadashah 2011, dan yang terakhir ini ada Alkitab dengan yang dibuat tahun 2017, Haleluya Scripture. Kita mulai pada terjemahan Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Ibrani, yakni terjemahan Alkitab Salkinsohn Ginsburg. Di dalam aplikasi S-Word, kita bisa melihat di sini dari yang gambar di atas yang diberi kotak warna merah, itu nama Yesus itu ditulis dengan huruf Yod, Sin, Waw, Ayin. Ini dalam aplikasi itu, dan ternyata juga sama dalam bentuk digitalnya, dalam bentuk PDF ini, itu sama Yod, Sin, Waw, Ayin, ditambah dengan nikutnya. Nikut itu maksudnya adalah vokal yang ditambahkan dalam penyebutan bahasa Ibrani. Jadi Yod, Sin, Waw, Ayin ditambahkan dengan huruf dengan nikut ini, maka bunyinya adalah Yesua. Jadi ini Salkinsohn Ginsburg Hebrew New Testament. Berikutnya adalah Hebrew New Testament Dalman Delitzsch. Ini dibuat tahun 1892. Ketika kita melihat di dalam aplikasi S-Word, itu nama Yesua tidak terdapat tanda-tanda nikut atau vokal di bawah, di tengah atau di atas daripada nama Yesua ini. Tetapi dalam aplikasi digital, aplikasi PDF itu ada, itu bisa kita lihat pada gambar yang ada di bawah ini. Jadi Besorah Hakados LP Matai. Itu pada dasarnya tetap nama Yesua. Jadi nama Yesus di sini dalam Hebrew New Testament Dalman Delitzsch itu tetap menulis hanya 4 huruf, tapi disebut Yesua. Berikut adalah Hebrew Open Living New Testament. Itu juga demikian. Itu dalam aplikasi daripada S-Word itu tetap menulis Yod, Sin, Waw, Ayin. Jadi dibaca Yesua. Hanya saja di dalam Hebrew Road Version atau HRV 2009, di sana dalam kitab Matius atau Matthew chapter 1 pasal 1 itu tidak ditulis dengan huruf Alkitab ini tidak menulis dalam bentuk huruf Ibrani, tetapi menulisnya itu dalam konteks transkripsi. Artinya apa yang ditulis dan yang ditulis ini adalah penyebutannya Yesua, bukan huruf-hurufnya. Itu dilihat dalam gambar kedua. Saudara-saudara, nama Yesua dengan Nikul dan Gematria itu bisa dilihat di gambar ini. Jadi, supaya lebih jelas saya perbesar bahwa Yod, Sin, Waw, Ayin itu, Yod itu dalam gematria Ibrani adalah angka 10. Di bawah Yod itu ada nikut
titik 2 datar. Jadi titik 2 datar itu biasanya disebut sere atau dalam vokalnya itu e. Jadi yod tambah sere dibaca y. Kemudian sin ini ada titik di atas dari garis pertama ke bawah. Sin ini angka gematrianya adalah 300. Jadi di sin ini ketika dibunyikan itu s dan h. Kemudian dilanjutkan dengan huruf waw, tetapi waw ini, huruf 6, waw ini itu ada titik di tengah. Jadi titik di tengah namanya suruh atau huruf u, penyebutan huruf u. Jadi waw ditambah titik ini dibaca u. Jadi antara yod sin waw anin dengan sere e dengan sin tambah u dibaca yesu. Kemudian yang terakhir adalah huruf ain. Ain ini angka gematrianya 70. Ain ini ada garis datar di bawah, namanya patah. Penyebutannya A. Jadi penyebutan dari 4 huruf ini adalah Yesua. Saudara-saudara, untuk membahas lebih lanjut tentang nikut ataupun tanda-tanda yang lainnya, misalnya kantilasi atau pelantunannya, nanti ada materi yang lebih jelas. Saya tidak akan membahas ini. Bagaimana kita melihat tanda-tanda ini dalam membuka segel dalam materi membuka segel teks Masoret tahun 1008. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di sana. Karena ini pendalaman yang memerlukan pengetahuan atau keterampilan bagi mereka yang ingin mendalami lebih dalam tentang teks Masoret pada 1000 tahun yang lalu dari sekarang. Ini ada Alkitab versi Orthodox Jewish Bible dan Perjanjian Barunya Berita Dasar tahun 2011. Jadi Gesora Hagola according to Matityahu. Di sini nama Yesus ditulis Yehosua. Ini yang saya beri warna kuning, yang diawali dengan Hamosiah. Jadi Yehosua, penulisan Yehosua dan Yesua itu berbeda jumlah hurufnya. Begitu juga dengan penggunaan nikutnya atau tanda bacanya, vokalnya di sini. Ini akan semakin menarik karena jumlah kata Yehosua dan Yosua dengan menggunakan waw di akhir dekat dengan ain itu dihitung semua. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang soal itu. Tetapi ada yang lebih menarik lagi di sini ketika nanti munculnya Alkitab yang diberi judul Haleluya Scripture. Haleluya Scripture ini justru memasukkan nama, menulis nama Yesus itu dalam bentuk Paleo Hebrew. Paleo Hebrew maksudnya huruf Ibrani kuno. Jadi huruf Ibrani kuno ini. Demikian juga dengan nama Tuhan, itu di ayat ke-20 ini ada 4 huruf. Tetapi dalam nama Yesus ini ditulis dengan 5 huruf. Bagaimana nanti kita akan membahas ini, itu butuh waktu. Nanti kita akan bahas pada kemudian hari. Jadi materi-materi ini ketika kita akan mendalami tentang nama Tuhan, termasuk dengan huruf-hurufnya, pada waktunya nanti kita akan masuk kepada pembahasan tentang nama Tuhan, dan ini kita akan membuka teks Masoret Aleppo yang dibuat tahun 910 atau 920.
tetapi juga ini akan membuka teks Qumran. Jadi nanti membuka teks Qumran untuk pembelajaran selanjutnya. Dari materi ini saya tibakan di sini saja dulu, nanti akan berkembang selanjutnya. Seperti materi berikutnya dari Kristologi adalah nama Yesus dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ini perjanjian baru yang dimaksud di sini adalah dalam bahasa Yunani dan hubungannya dengan perjanjian lama. Perjanjian lama yang di sini adalah Tanakh Ibrani. Kemudian dilanjutkan dengan Kristologi yang ketiga, hubungan nama Yesus dengan gematria Ibrani dan Yunani. Apakah nama Yesus ini berhubungan dengan gematria atau nilai-nilai angka dari setiap huruf Ibrani dan Yunani akan nanti pada Kristologi yang ketiga. Dan yang keempat dan terakhir kita nanti akan membuka misteri sandi Alkitab. Jadi sandi misterius Alkitab, perjanjian lama ini Tanakh jelas, Tanakh Ibrani atau perjanjian lama Ibrani. Tanakh itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan perjanjian baru berbahasa Yunani. Sampai demikian dulu pembelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan nanti disampaikan kepada saya. Kiranya boleh bermanfaat. Shalom Aleichem.